Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau ngelanjutin seri yang omset gede tapi rugi. Jadi kalau teman-teman merasakan omset sih bagus, penjualan bagus, tiap hari penjualan justru naik, tapi kok malah rugi, tapi uangnya kemana sih? Nah, ini part 2-nya, part satunya udah saya bahas, itu intinya adalah masalah pembukuan dan yang part satu itu intinya tentang pricing. Jangan-jangan selama ini jual laku itu ya rugi. Nah, kadang orang nggak ngitung itu gitu, apalagi kalau SKU-nya udah 1.500, 2.000, 3.000 dan seterusnya. Itu part satu. Part 2 ini saya akan bahas tentang inventory. Jadi ya part satu itu cost structure atau profit loss, pricing lah yang lebih lebih simpelnya. Lalu part 2 ini adalah inventory, gimana kita mengelola, ngitung sebetulnya, ngitung inventory kita. Yang terakhir itu uang gantung di marketplace. Ini sharing aja bagaimana tips saya menghadapi uang yang nggak cair-cair di marketplace dan berapa sih rasio yang biasanya saya uang saya atau uang penjualan saya yang belum cair di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Lazada dan seterusnya. Oke. Oke, part 2 ini kita bahas soal inventory. Jadi inventory ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh sama penjualan ya. Artinya inventory itu sebenarnya adalah seperti teman-teman punya kulkas. Nah, kulkasnya itu isinya apa aja dan dihitung satu persatu. Nah, dari kulkas itu intinya dari penjualan bulan ini, jika penjualannya naik dan isi kulkasnya juga bertambah dibanding bulan lalu, artinya teman-teman nggak rugi sebenarnya. Artinya uang teman-teman itu berubah jadi barang. Uang berubah jadi barang. Kalau emang seperti itu ya, kalau memang isi kulkas teman-teman bulan ini lebih besar daripada bulan lalu. Dan kalau yang parah itu kalau penjualan naik tapi isi kulkasnya, inventorinya itu malah lebih rendah nilainya daripada bulan lalu. Nah, itu yang bahaya. Nah, gimana cara ngitungnya? Pertama, teman-teman harus mengklasifikasikan dulu apa aja barang inventory teman-teman itu. Jadi itu macam-macam. Yang itu macam-macam, maaf. Yang paling umum tentu adalah barang jadi. Nah, ini adalah barang di mana teman-teman yang siap untuk dijual. Misalkan teman-teman jual sendal jepit. Nah, harga sendal jepitnya tuh berapa sih per piece-nya? Misalkan katakanlah 100.000. Jadi 100.000 itu untuk satu piece sendal jepit teman-teman. Itu yang SKU tertentu, belum lagi yang B, SKU A, SKU B, SKU C mungkin berbeda. Nah, itu perlu dihitung. Barang jadi. Yang kedua, barang setengah jadi. Nah, ini agak kompleks. Apalagi yang produksi, kayak saya kan produksi baju muslim. Nah, barang setengah jadi ini biasanya saya hitung juga sebagai barang jadi, biar nggak pusing. Karena ngitungnya gimana? Dari barang raw material, dari bahan baku sebelum menjadi barang jadi itu kan ada nilainya. Dan terkadang nilai barang yang barang setengah jadi ini atau yang sedang on proses produksi itu nilainya bisa besar sekali, dan itu kalau nggak terdeteksi bisa menganggap diri kita rugi, padahal nggak rugi. Padahal karena memang barang yang sedang diproduksi itu memang banyak sekali. Karena penjualan naik, jadi nyetok bahan baku lebih banyak, dan ketika pembukuan ternyata bahan bakunya sedang proses, dan itu kalau nggak dihitung bisa fatal. Makanya saya bilang barang setengah jadi itu penting. Kalau saya ngitungnya sama dengan barang jadi, itu biar gampang aja karena pusing juga ngitungnya. Lalu ada bahan baku, jelas bahan baku. Nah, ini ngitungnya gimana? Teman-teman belinya berapa ya, harga di situ aja. Misalkan beli beli sol harganya 1 juta rupiah total semuanya. Nah, itu berarti harga nilai nominal bahan baku teman-teman itu 1 juta rupiah. Ini barang dagangan ya. Lalu di bawahnya ada namanya aset atau aset kantor lah, biar terbayang ya. Karena aset macam-macam. Aset kantor itu seperti laptop, PC, printer, mesin jahit kalau ada, mesin press kalau ada, mesin sablon kalau ada, dan lain sebagainya. Itu penting sekali teman-teman. Itu perlu dihitung, perlu ada datanya dan berapa nilainya. Cirinya apa? Aset itu adalah yang barang yang bisa dipakai minimal 1 tahun. Kalau barang yang dipakai sebulan tuh sebenarnya nggak kehitung aset.
Misalkan beli pulpen gitu ya, pulpen sebenarnya kehitung aset juga karena bisa kepake lebih dari setahun. Cuman karena nominalnya kecil, orang jarang menghitung pulpen. Jadi lebih ke mesin yang harganya mungkin teman-teman bisa tentukan sendiri. Kalau harganya di atas 100.000 dihitung, kalau di bawah itu dianggap consumable atau dianggap barang konsumtif. Makanya ada terakhir barang konsumtif. Nah, barang konsumtif ini yang nggak usah dihitung kayak misalkan air aqua, kopi, bukan hanya itu kayak lakban, plastik itu nggak usah dihitung. Nah, intinya semua ini harus ditambah-tambahkan setiap teman-teman pembukuan. Nah, harus dicek pertambahan total nilai ini adalah tumbuh atau enggak ketika penjualan naik. Nah, jadi cara ngitungnya ini baru inventory aja ya, inventory plus aset ya, plus aset sama aset kantor. Ada satu lagi yaitu piutang. Nah, piutang itu macam-macam. Yang paling umum cuma dua, yaitu kita menghutangkan ke orang lain, misalkan ke karyawan atau ke orang lain, pokoknya itu namanya piutang. Itu kehitungnya aset juga buat kita. Lalu kedua adalah uang yang gantung di marketplace. Nah, detailnya nanti akan part 3 insya Allah bagaimana tips saya menghadapi uang yang gantung di marketplace. Nah, piutang ini harus dihitung teman-teman. Jadi kalau ditotalkan ini namanya adalah equity. Jadi equity teman-teman itu tumbuh nggak sih? Equity itu simpelnya adalah total aset dikurangi dengan hutang. Ini simpelnya ya, kalau mau belajar finance silahkan googling aja karena ini praktek, saya menjaga biar lebih simpel supaya bisa dipraktekkan. Jadi equity itu total aset yang tadi ini, barang jadi, barang setengah jadi, bahan baku, aset kantor, barang konsumtif nggak usah dihitung. Lalu piutang ada berapa itu ditotalkan lalu dikurangi dengan hutang. Ketemulah equity 1 misalkan. Lalu equity 2. Equity 1 itu bulan ini, bulan depan misalkan equity 2. Itu tumbuh nggak? Ini tumbuh nggak? Kalau tumbuh, oke. Kalau nggak tumbuh, berarti fatal. Berarti ada yang salah dengan bisnisnya teman-teman. Oke. Saya review sedikit. Jadi intinya kalau teman-teman penjualnya naik terus nggak ada uangnya, jangan dulu panik. Cek equity teman-teman tumbuh atau enggak. Cara ngitung equity adalah total aset teman-teman, semuanya ya, semua aset, barang jadi, barang setengah jadi, bahan baku, aksesoris, aset kantor dan lain sebagainya dikurangi dengan hutang teman-teman berapa. Cek itu tumbuh nggak, apakah tumbuhnya berapa persen, 5%, 10%, artinya teman-teman secara di atas kertas untungnya adalah 10%, walaupun cashnya nggak ada ya nggak apa-apa. Oh ya, lupa tadi equity itu total aset termasuk cash ya. Jadi yang ini ditambahkan barang jadi, barang setengah jadi, bahan baku, aset kantor, lalu cash on hand, cash in hand atau ya uang keras yang ada di teman-teman termasuk yang di rekening. Nah, ini tumbuh nggak sih equity ini? Kalau tumbuh berarti teman-teman aman. Itu lanjutkan aja terus. Itu yang namanya biasanya disebut dengan retain earning. Artinya kalau bahasa awamnya itu muterin uang tuh di situ. Nah, ngeceknya teman-teman udah berhasil nggak muterin uang, yaitu equity-nya tumbuh. Kalau teman-teman merasa saya muterin uang terus, nggak ada uangnya karena saya muterin uang terus, tapi equity-nya ternyata susut. Nah, ada yang salah dengan bisnis teman-teman. Itu tinggal tunggu waktu, teman-teman bisa bangkrut, bisa bahaya, apalagi kalau ada hutang. Apalagi kalau ada hutang yang berbunga. Kalau hutang berbunga kan itu sekitar 6-15% mungkin ya. Berarti kan equity-nya harus tumbuh minimal 6-15% juga. Nah, itu berat. Oke. Lalu ngitung detailnya seperti apa? Kalau saran saya pakai Excel aja. Jadi teman-teman harus punya spreadsheet tentang ini. Saran saya itu lakukan stock of name minimal 1 minggu sekali. Ini minimal loh ya, 1 minggu sekali. Kalau sebulan menurut saya kelamaan, apalagi yang jualnya di marketplace kan sangat cepat sekali ya barangnya. Kenapa saya bilang pakai Excel, nggak pakai yang aplikasi-aplikasi akuntansi kayak misalkan jurnal, Moka dan sebagainya? Itu boleh, itu bagus, tapi pastikan teman-teman paham ya. Jadi kalau pakai apps itu mudah, paham nggak? Nah, ini yang fatal karena memanage bisnis teman-teman kalau dipakai apps yang terlalu mudah, yang tinggal tahu jadi aja, teman-teman nanti nggak bisa analisis apa sih harus dilakukan sekarang, apa sih yang tidak harus dilakukan sekarang, mana yang bagus, mana yang jelek.
saya khawatir teman-teman kehilangan nalar analisisnya karena semuanya udah disediakan sama apps. Jadi saran saya gunakan Excel, tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain kecuali kalau memang teman-teman udah paham bagaimana mengelola inventory yang baik. Oke, sekian aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika iya, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal lain, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.